Rahasia Surah Al-Fatihah, kunci pembuka rezeki dan solusi hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah Anda merasa terhimpit oleh masalah keuangan, terlilit hutang, atau merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup? Atau mungkin Anda ingin mendapatkan keberkahan rezeki yang melimpah tanpa harus menempuh jalan yang haram? Jika iya, maka ada satu rahasia besar yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang. Keajaiban Surah Al-Fatihah. Banyak dari kita membaca surah ini setiap hari dalam sholat, tetapi tidak semua orang menyadari betapa besar kekuatan yang terkandung di dalamnya. Surah Al-Fatihah bukan hanya sekadar bacaan wajib dalam sholat, tetapi juga merupakan dialog langsung antara kita dan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, untukku dan untuk hambaku. Dan bagi hambaku, apa yang ia minta akan aku kabulkan." Ini menunjukkan bahwa setiap kali kita membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan penghayatan, Allah langsung merespons doa-doa kita. Mengapa surah Al-Fatihah begitu istimewa? Surah ini disebut juga Ummul Kitab atau induk dari Al-Quran. Segala kebaikan, rahmat, dan keberkahan terkandung di dalamnya. Surah ini mengandung permohonan hamba kepada Allah, pengakuan atas keesaannya, serta permintaan petunjuk dan pertolongan. Lebih dari itu, banyak ulama besar, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengajarkan metode khusus dalam membaca surah Al-Fatihah agar setiap doa dan hajat kita dikabulkan. Dengan metode ini, seseorang dapat memperoleh solusi atas berbagai masalah hidup, mulai dari rezeki, kesehatan, hingga jodoh dan ketenangan batin. Cara mengamalkan surah Al-Fatihah untuk mengabulkan hajat. Para ulama mengajarkan bahwa membaca Al-Fatihah dengan cara yang benar dapat membuka pintu pertolongan Allah. Berikut ini adalah cara mengamalkannya. 1. Baca surah Al-Fatihah seperti biasa hingga ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Berhenti sejenak, lalu ulangi ayat ini sebanyak 11 kali. 3. Sampaikan hajat Anda kepada Allah dengan penuh keyakinan. Lanjutkan membaca ayat ke-6 dan ke-7 hingga selesai. Lakukan amalan ini setelah sholat tahajud atau setelah sholat fardu. Setelah selesai, bacalah doa ini sebanyak 41 kali. Allahumma bihaqqi fatihatil kitab ikfini bihamdika, an khalqika, waj'alni min ibadika syolihin. Ya Allah, dengan kebenaran Al-Fatihah, cukupkanlah aku dengan pujianmu dari meminta kepada makhluk, dan jadikanlah aku hambamu yang soleh. Dengan izin Allah, siapapun yang mengamalkan ini secara istiqomah akan merasakan keajaiban yang luar biasa dalam hidupnya. Hutang-hutang akan terlunasi, rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka, dan segala urusan akan dipermudah. Sedekah, kunci pembuka rezeki. Selain mengamalkan surah Al-Fatihah, ada satu amalan lain yang sangat dianjurkan, yaitu bersedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya untuknya." QIS Al-Baqarah 245. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus kaya terlebih dahulu, baru bisa bersedekah. Padahal, justru dengan bersedekah, Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita. Sedekah adalah salah satu cara Allah membuka pintu keberkahan dan mempercepat terkabulnya doa. Istiqomah dalam amalan dan tawakal kepada Allah. Sahabat beriman, doa dan usaha harus berjalan beriringan. Setelah mengamalkan surah Al-Fatihah, jangan lupa untuk selalu bertawakal kepada Allah. Perbanyak istighfar, lakukan sholat duha minimal 2 rakaat setiap pagi, dan tetaplah bersedekah, meskipun hanya dengan jumlah kecil setiap hari. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." QS At-Talaq 2-3. Jadi, jangan hanya mengandalkan usaha duniawi, tetapi mintalah langsung kepada Allah dengan cara yang benar. Insya Allah, Allah akan mengangkat segala kesulitan, melapangkan rezeki, dan mengabulkan setiap hajat kita. Mari kita mulai mengamalkan surah Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan istiqomah. Gunakan rezeki yang diberikan Allah untuk kebaikan, bantu sesama, dan perbanyak ibadah. Semoga kita semua selalu dalam keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada saat ini, saya doakan semoga Anda senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberikan nikmat kesehatan, keberkahan umur, kemudahan dalam setiap urusan, dan rezeki yang melimpah. Bagi yang sedang menghadapi ujian berupa hutang atau amanah yang berat, semoga Allah mempermudah jalannya, melunaskan segala kewajiban, serta memberikan jalan keluar terbaik dari setiap kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian tentang rezeki dan keberkahan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berharga ini kita dapat kembali bertemu. Semoga pertemuan ini menjadi ladang pahala dan keberkahan bagi kita semua. Kita akan membahas sebuah amalan yang penuh berkah, yakni amalan selawat yang tidak hanya mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga menjadi jalan pembuka segala kebaikan, termasuk rezeki yang melimpah, keberkahan hidup, dan terkabulnya hajat. Sebagai seorang muslim, tentunya kita semua mendambakan hidup yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu tidak hanya berarti banyaknya rezeki, tetapi juga rasa cukup, bahagia, dan tenang di hati. Namun, untuk mencapainya, ada upaya lahiriah dan batiniah yang harus kita jalankan. Selain bekerja keras, berikhtiar, dan istiqomah, kita juga dianjurkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, seperti selawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan selawat untuk rezeki dan hajat. Selawat bukan hanya ucapan penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga doa dan pujian yang mampu mengundang rahmat Allah. Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang memperbanyak selawat, maka Allah akan mempermudah urusannya, mengampuni dosanya, dan melimpahkan keberkahan dalam hidupnya. Selawat yang akan kita bahas kali ini memiliki keutamaan khusus, yakni untuk mempermudah hajat duniawi maupun ukhrawi, melancarkan rezeki, dan melepaskan dari kesulitan hidup. Selawat ini diajarkan kepada seorang ulama besar melalui mimpi, sebuah anugerah spiritual yang luar biasa. Selawat ini tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga menjadi perantara terkabulnya doa-doa kita. Dengan rutin mengamalkannya, insya Allah kita akan dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Cara mengamalkan selawat. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, selawat ini dianjurkan dibaca sebanyak 313 kali setiap hari. Khusus di malam Jumat atau hari Kamis malam, Anda dianjurkan untuk membacanya hingga 1000 kali. Tidak ada waktu yang spesifik, tetapi memilih waktu-waktu mustajab, seperti setelah salat atau di sepertiga malam akan sangat baik. Bagi Anda yang memiliki hajat atau keinginan tertentu, sebelum membaca selawat, niatkan hajat Anda dengan ikhlas. Pasrahkan segala urusan kepada Allah, dan sertai dengan keyakinan penuh bahwa Allah Maha mengabulkan doa hambanya. Manfaat lain dari mengamalkan selawat. Selain melapangkan rezeki, selawat ini juga memiliki keutamaan lain, yaitu mendekatkan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan izin Allah, Anda bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang tiada tara bagi seorang mukmin. Perbanyaklah selawat sebelum tidur, khususnya ketika hati dalam keadaan tenang dan bersih dari hal-hal duniawi. Penutup. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga amalan selawat ini menjadi salah satu jalan bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah, kelancaran rezeki, serta ketenangan hidup. Tidak lupa, segala bentuk usaha duniawi harus tetap kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Jadikan selawat ini sebagai pendamping spiritual yang memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Semoga kajian ini bermanfaat dan menjadi wasilah bagi terkabulnya doa-doa kita.
Sampai bertemu kembali di kajian selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.